Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada pada separuh perjalanan selama bulan suci Ramadan, penuh dengan berbagai macam kejadian pernak-pernik dan sebagainya. Begitulah gambaran orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa pada hakikatnya adalah orang-orang yang ingin meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita makan, tapi Allah tidak pernah meminta sedikit juga pun dari makanan apa yang telah Allah kasih kepada kita. Allah memberi kita minum, tetapi Allah tidak pernah setetes air pun meminta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala keluh kesah, dengan segala kesulitan dan dengan segala kepayahan selama kita menjalankan ibadah puasa, tentu ini memiliki frekuensi tersendiri bagi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh karena itu pada paruh perjalanan ini tentu ibarat seseorang yang tengah mendaki, maka tentu ada masa letih, ada masa semangat yang semakin berkurang dan sebagainya. Inilah sesungguhnya perjuangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat proses dari ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya apabila seseorang dalam keadaan baring berpuasa, lalu dia baring, dan keadaan baring beliau berbolak-balik badan dan sebagainya, maka setiap bolak-balik badan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala, dan malaikat pun mendoakan, yarhamkumullah, semoga Tuhan mencucurkan rahmat kepada orang yang berpuasa seperti ini. Belum lagi masa keluh kesah, belum lagi setiap tetes air wudu, kemudian diam dan sebagainya, semua dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai seseorang, menilai ibadah puasa seseorang tidak hanya hasil dari ibadah, artinya pada saat dia berbuka puasa, tapi Allah melihat bagaimana jerih payahnya seseorang yang melaksanakan ibadah puasa. Perjalanan sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari selalu menjadi pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan motivasi kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di ujung, pada paruh yang ketiga, Allah meletakkan ada sebuah pahala besar, ada sebuah piala besar, yakni Lailatul Qadar. Karena dia diletakkan di ujung, di akhir, atau pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir, maka inilah yang memotivasi kita semua untuk tetap semangat, terus berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Karena banyak sekali kita yang bisa memulai, tapi di tengah perjalanan ada yang terjatuh, ada yang terpleset, kemudian ada yang tidak mampu meneruskan perjalanannya. Inilah seorang pejuang sejati. Dia tidak akan pernah kendor, dia tidak akan pernah putus semangat, dia akan selalu termotivasi
untuk dapat terus menseimbangkan pada awal, tengah, dan akhir dari perjuangan ibadah bulan suci Ramadan ini. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari saja, puasa karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu lahu sab'ina kharifan minan nar. Allah jauhkan dirinya 70 tahun perjalanan dari api neraka. Motivasi ini sengaja Allah berikan kepada kita untuk terus bersemangat memompa motivasi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi bahwa satu hari ibadah puasa yang kita lakukan samalah Allah menjauhkan diri kita 70 tahun perjalanan dari api neraka. Semoga kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah puasa, kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap dalam kondisi prima, sehingga kita terus dapat meningkatkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan, dan sekaligus mengajak anak, istri, dan keluarga untuk beribadah sebagai motivasi kita untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci yang mulia ini. Mudah-mudahan motivasi, semangat yang tidak kendor dalam diri kita menjadikan diri kita insan-insan atau orang-orang mukmin yang memang memerlukan upaya yang sangat kuat untuk berjuang mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita tetap semangat, tetap kuat, sehingga kita dapat menuntaskan ibadah puasa dengan sempurna. Lebih kurang mohon maaf, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.